Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama as-salaf mendefinisikan tentang ilmu bil khasyah. Ilmu adalah al-khasyah. Ilmu adalah rasa takut. Orang yang berilmu, itu para ulama, mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya adalah para ulama. Para ulama as-salaf, ulama-ulama terdahulu mendefinisikan ilmu dengan al-khasyah. Yang mana khasyah ini adalah allati turithu ziyadatan fi ta'at wal ibadat wal hirsi 'alaiha. Yaitu ilmu yang mewariskan ziyadah, tambahan di dalam ketaatan, tambahan di dalam ibadah, dan semangat atasnya. Semakin orang itu berilmu, semestinya semakin ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang mengatakan kepada orang yang banyak mengumpulkan ilmu, akan tapi ilmunya tidak menambahkan rasa takutnya kepada Allah, tidak menjadikan amalnya bertambah. Sebutkan kepadanya, ya hadza, idza afnaita umraka fi jam'is silah, famata tuqatil. Hai orang, jika engkau habiskan umurmu di dalam mengumpulkan senjata, maka kapan engkau berperang? Artinya, hendaknya ilmu yang kita kumpulkan dibarengi juga dengan kita mengamalkan ilmu tersebut. Tidak hanya sekedar kita mengumpulkan maklumat. Sehingga para ulama salaf mencela orang-orang yang ya'lam wa la ya'mal. Dia berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Sebagaimana Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala menoleh kepada ashabul hadis, orang-orang yang mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min harisin jami'in jashi'in laysa bimuntafi'in wala nafi'. Beliau mengatakan kepada mereka, berapa banyak orang yang semangat mengumpulkan, yang antusias mencari ilmu, tetapi ia tidak mengambil manfaat dari ilmu tersebut dan tidak juga memberi manfaat. Artinya tidak mengamalkan ilmu yang ia dapatkan. Maka bisa jadi kita sering mengaji, sering menuntut ilmu, sudah banyak hadis-hadis, dalil-dalil yang kita sudah dengarkan dari para ustaz, tapi tidak ada getaran di dalam hati kita, ajakan dalam hati kita untuk kita mengamalkan ilmu tersebut. Kita banyak mendengar tentang keutamaan, misalnya keutamaan sholat witir, keutamaan sholat malam misalnya, atau keutamaan ibadah-ibadah tertentu. Tapi apakah kita pernah mengamalkan ibadah-ibadah tersebut, sunnah tersebut? Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Begitu juga Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala melihat orang yang banyak memiliki perhatian tentang periwayatan hadis, menghafal hadis, akan tapi sedikit dari mereka yang mengamalkan hal tersebut. Maka beliau menulis kitab, menulis risalah yang sangat berharga dengan judul Iqtida'ul amal ilmi al-amal. Ilmu itu harus disertakan dengan
dengan amal. Maka dengan sebab demikian, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang sudah kita dengarkan. Insyaallah kita akan memulai pembahasan kita tentang sunnah-sunnah harian, sunnah-sunnah keseharian kita yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mesti kita harus contoh apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya sehari-hari. Semoga kita bisa mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita mengamalkan, tidak hanya sekedar mengetahui, oh kita mengetahui Nabi begini, kita mengetahui ini yang dikatakan oleh Rasul, ini yang diamalkan oleh Rasul, tapi kita tidak pernah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.